2007 pernah terjadi fenomena seperti ini. 2010 juga pernah terjadi fenomena seperti ini. Dan sekarang 2024 fenomena ini kembali terjadi. Tidak hanya pria, wanita, tidak hanya yang muda, yang tua pun semuanya hadir untuk memberikan dukungan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita poles ini Ivar Jenner, Rafael dari Sabang sampai Merauke, semua anak gadis suka sama dia kan. Emak-emak muda pun suka sama dia kan. Malah si Justin Hebner merasa gue juga nggak pengen juga deh. Ya, maksud gue nggak jelek-jelek juga gue, masih ganteng juga. Kok nggak ada yang itu gue, ya kan? Dilakukan oleh mereka di lapangan. Kolaborasi antara lokal. Saya nggak akan berani ngomong lokal lagi. Coach, sekarang kita beralih ke timnas. Sekarang Coach melihat prestasi timnas U23 kemarin, fenomenanya sangat luar biasa sekali. Ya. Timnas Indonesia memang layak mengalahkan Filipina karena pada match tersebut mereka bisa bermain lebih tenang. Itu berarti evaluasi pasca kekalahan melawan Irak terbukti berhasil. Top HYCS berhasil mendominasi sepanjang 90 menit di lapangan dan kemenangan atas Filipina menjadikan Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa. Bahkan berkat capaian tersebut, kini kekuatan timnas Indonesia semakin diwaspadai oleh tim-tim elit di Asia. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mulai menyandingkan kekuatan timnas Indonesia berada di level yang berbeda. Negara-negara ASEAN diminta belajar pada Indonesia soal cara membangun timnas dengan baik dan benar. Ya, pernyataan ini dikatakan oleh media Vietnam Soha yang kini sadar jika sepak bola Indonesia sudah berada di atas level mereka dan bahkan negara-negara di ASEAN lainnya. Dan bahkan kini Soha juga menyebut bahwa tak ada gunanya pemain Vietnam mengejek timnas Indonesia sebagai timnas Belanda B. Pasalnya kebijakan mendatangkan pemain diaspora Indonesia benar-benar berhasil dan bahkan mengalahkan Vietnam di semua lini usia. Dan yang paling membuat Soha memuji langkah Indonesia adalah baik pelatih maupun ketua federasi lebih memilih mendatangkan para pemain yang berusia muda dan didominasi usia di bawah 23 tahun. Hal ini selain membuat timnas naik kualitas secara signifikan, juga membuat masa depan skuad Garuda lebih cerah karena sejak usia belia, para pemain sudah sering bermain bersama secara tim. Jadi apakah timnas sudah siap jadi guru bagi adik-adik di ASEAN Shop? Silahkan beri komentar. Pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita, ini hebatnya Erick Thohir. Visi visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Amat doang. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya. Jadi kita masih ini dalam proses. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Amat nggak main lagi kan. Tapi di bawahnya masuk generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, JHS itu masih main kan? Nah, di bawahnya udah mulai matang. Jadi benar-benar dibikin sehingga apa namanya? Long termnya itu masih berlaku. Tak bisa dipungkiri, kalau saat ini timnas Indonesia sedang mendapat banyak sorotan, terutama dari tim-tim pesaing di kawasan ASEAN. Hal itu tak terlepas dari keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi ini tentu membanggakan, sekaligus menunjukkan perkembangan signifikan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Keberhasilan ini bukanlah hasil yang instan. Timnas Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan untuk mencapai tahap ini. Berbagai upaya perbaikan dan pengembangan telah dilakukan oleh PSSI dan pihak terkait, mulai dari pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas pelatih, hingga perbaikan fasilitas dan infrastruktur sepak bola di Indonesia. Sorotan dari tim-tim pesaing di ASEAN tidak terlepas dari performa impresif yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dan harus diakui, dengan langkah cerdas PSSI dan Sintayong dalam mencari pemain keturunan berkualitas, membuat timnas Indonesia kini semakin kuat dan mampu bersaing dengan tim-tim yang dulunya dianggap berat di ASEAN. Bahkan mereka kini tak takut saat dihadapkan dengan tim-tim kuat di Asia. Kita tetap perlu dong yang namanya lu mau Asia, lu tapi belum pernah menguasai yang ASEAN. Nggak perlu. Kenapa? Kenapa harus perlu? Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah main di Piala Asia. Kan itu tangga yang harus dilalui. Enggak. It doesn't work like that. Ini bukan matematika. Ya contoh paling bagus, nggak ada orang yang bisa kasih statement melawan statement yang gue bilang Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah ikut Piala Asia. Mau kayak gitu. Jadi kalau gue nggak perlu, dan gue sangat setuju kalau dibilang ini ajang uji coba untuk pemain-pemain lokal kita. Karena gue lihat ada beberapa pemain lokal yang levelnya mendekati dengan pemain diaspora. Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Witan,
kalau dikasih kesempatan, kemarin Dewangga main keren banget. Terus pemain yang sering diberi kesempatan di U23, Ferrari, Komang, Bagas. Nah ini kan biar mereka yang bermain, mereka ini butuh jam terbang. Dengan hadirnya Diaspora kan secara langsung jam terbang mereka berkurang. Nah inilah ajangnya untuk pemain Liga 1 menunjukkan bahwa mereka dengan pelatih gue udah berkembang loh. Walaupun ini lokal semua, gue bukan timnas kayak yang dulu lagi. Kita sudah bisa bermain, kita sudah maju, kita bisa bermain modern, di press nggak panik. Hal kayak gitu itu harus ditunjukkan di ajang AFF. Benarkah gara-gara disepelekan Indonesia dengan mengirim skuad U23, panitia ASEAN Cup sampai rela mengubah jadwal turnamen agar bisa menarik minat para fans timnas untuk menonton? Ya, seperti yang kalian tahu, jadwal ASEAN Cup sebelumnya akan digelar pada 23 November sampai 21 Desember. Namun karena Indonesia sibuk di kualifikasi Pildun ronde ketiga, maka jadwal diundur menjadi 9 Desember sampai 5 Januari 2025. Tapi ternyata bukan gara-gara itu masalah sebenarnya sob. Ya, panitia ASEAN Cup beralasan mengundur jadwal karena bentrok dengan kompetisi klub di ASEAN. Tapi jujur saja, menurut admin panitia ASEAN Cup ini sebenarnya gak mau rugi. Pasalnya, bila mereka nekat menggelar pertandingan di jadwal yang dekat dengan kualifikasi Pildun, maka jelas mereka akan kehilangan banyak penonton timnas karena dipastikan fans akan memburu tiket Pildun daripada kompetisi AFF. Kalau menurutmu bagaimana sob? Silahkan beri komentar. Sintayong tak fokus di Piala AFF 2024. Media Vietnam ingatkan karma yang akan terjadi. Media Vietnam Soha VN mengingatkan karma yang juga sempat terjadi pada timnas Thailand beberapa waktu lalu. Timnas Thailand yang fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2018 akhirnya gagal di Piala AFF tahun itu. Dari kisah tim Thailand itu, media Vietnam berharap bisa memberikan pelajaran bagi Sintayong untuk tak meremehkan peran dan nilai ASEAN Cup atau AFF. Sebab ASEAN Cup tetap menjadi turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ujar media Vietnam itu. AFF berarti target sampingan ya? Ya kembali, ini yang saya tawarkan kepada nanti Liga Exco stakeholder gitu. Jangan debat kusir di udara yang justru membingungkan persiapan semua gitu. Ya kalau saya mungkin saya udah pernah tawarkan. Ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC Senior U23 kita harus serius. Di AFF ya kita sebagai trial aja. Gitu. Itu yang saya tawar. Vietnam itu yang negara merdekanya aja sama Indonesia duluan Indonesia, Pak. Tapi sempat meremehkan prestasi sepak bola Indonesia. Vietnam, saya katakan sebagai wakil negara Indonesia, jangankan negara Asia Tenggara, negara di seluruh dunia satu pun nggak boleh sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Brasil 5 kali juara dunia, Jerman 4 kali, Italia 3 kali, boleh. Tetapi mereka tidak boleh sombong, karena apa? Brasil pernah kalah dari Jerman, Pak. Jerman sering kalah dari Italia. Italia juga sering kalah dari Brasil. 3 negara juara dunia saling mengalahkan pernah. Tapi belum satu pun 3 negara tadi berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Siapa yang tidak terkalahkan? Indonesia.